Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Redla Lestari dan narasumber kita kali ini. Boleh dikenalin dulu Kak, namanya siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama saya Yani Nur Octaviani. Saya mahasiswa IAIN Salatiga yang saat ini saya di jurusan PAI, jurusan PAI semester 7. Semester akhir ya Kak, berarti sudah nyusun skripsi nih. Ya, sekarang sedang proses. Sangat rupanya. Oke, nah di mana Kak tadi kampusnya? IAIN Salatiga. Oh, di IAIN Salatiga. Nah, di IAIN Salatiga mungkin ada organisasi nih yang Kakak ikuti. Organisasi apa aja itu? Boleh disebutin nggak? Untuk organisasi sendiri itu memang banyak ya. Yang pertama itu ada, pernah ikutan itu UKM JKH. JKH, UKM LDK, Jumat Berbagi, sama KNLT. Oh, berarti banyak banget ya Kak. Terus sekarang nih di organisasi tersebut yang Kakak ambil, organisasi apa aja yang lebih fokusin gitu, yang lebih sekarang lebih aktif di organisasi apa aja gitu yang tadi disebutin? Kalau buat sekarang itu lebih fokus di LDK aja sih. Oh. LDK. Oh, di LDK. Nah, di LDK sendiri tuh apa sih alasan Kakak gitu buat mengikuti organisasi tersebut? Kan otomatis ada alasan nih. Gak semua orang tuh mengikuti organisasi ini gitu. Kalau sebutin dong Kak, alasannya tuh apa aja gitu. Ya, berawal dari ini sih ya. Pertama ikutan LDK itu karena mungkin dari diri sendiri itu kayak kita tuh punya basic di hitobah. Nah, sementara yang aku lihat di UKM LDK ini, karena namanya juga lembaga dakwah kampus, nah di situ aku benar-benar tertarik, yang akhirnya aku coba lihat-lihat ya, lihat-lihat apa aja sih kegiatan di LDK. Ternyata di LDK ini memang sesuai sama bidang yang aku minati. Nah, di LDK ini dari semester berapa Kak ikut LDK ini? Dari semester 3. Oh, berarti lumayan cukup lama ya Kak? Ya, lumayan. Terus kan, nah di LDK ini jabatan Kakak tuh apa Kak? Dari awal ya? Iya. Dari awal itu dulu pas IPIDA itu sebagai anggota. Habis itu naik jadi pengurus tapi non struktural. Yang dimana di sana tugas non struktural itu membantu dari pengurusan formalnya. Nah, habis dari itu, dari non struktural naik lagi ke sekretaris umum. Wah, sampai sekretaris umum. Anjir. Kak, nah menurut Kakak nih ya, seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa nih Kak? Jawabannya penting banget. Tuh guys, penting banget ternyata organisasi itu guys. Ya, alasannya kenapa? Karena kita itu sebagai generasi muda yang tentunya di masa yang akan datang kita akan dituntut untuk menjadi agen of change, agen perubahan. Yang dimana di sana kita harus bisa mengembangkan bakat kita agar kita tuh bisa lebih menebar manfaat gitu, menebar manfaat. Nah, gimana caranya? Nah, kita tuh bisa ngobrol sama masyarakat, kita bisa berbaur dengan masyarakat. Itu harus ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa kita dapatkan selama kita berada di organisasi. Betul sekali ya Kak. Terus Kak, ada gak sih hambatan Kakak selama mengikuti organisasi ini? Pasti kan ada hambatan yang buat kita tuh down gitu, kita nggak mau ikut organisasi gitu kan. Bisa jelasin nih buat teman-teman hambatan itu seperti apa gitu. Tentunya ketika kita sudah terjun ya, entah itu di organisasi, entah itu kita terjun di sekolah atau dimanapun, pasti akan ada suatu hambatan. Nah, dan kita juga harus bisa memaklumi, harus bisa menyadari bahwa di setiap kita diam, kita berada di suatu titik, pasti kita akan mendapatkan suatu permasalahan. Kalau di organisasi itu sendiri, tentunya ya lumayan banyak sih. Pasti sih, dari mulai pemahaman kan ya, juga berbeda-beda. Ya, mungkin bisa disebutkan ya salah satunya. Yang pertama itu mengenai kedisiplinan waktu. Nah, biasanya orang-orang organisasi itu tidak hanya ada yang 2, 3, nah itu bisa menjadi penghambat dimana ketika ada suatu kumpulan dia belum bisa memanage waktu. Manage waktu berarti yang paling penting ya. Terus yang kedua itu kurangnya kerjasama sama semangat dari masing-masing anggota atau pengurus itu sendiri. Ketika hubungan antara pengurus sama anggota itu jelek, nah di sini menjadi suatu hambatan yang cukup serius. Karena kita bisa berjalan itu karena bareng-bareng. Kalau dari salah satu dari kita ada yang slack, biasanya ini akan menjadi suatu penghambat di organisasi tersebut. Nah, boleh dong Kak ceritain nih solusi gimana cara kita menghadapi hambatan tersebut nih Kak? Pasti kan setiap hambatan pasti ada solusinya kan tentunya. Nah, gimana sih Kak Kakak nanggapin hambatan tersebut jadi lebih bersemangat lagi di organisasi tersebut Kak? Ya, ini tadi sih ya, kembali pada permasalahan. Pertama kita harus memahami dulu apa aja nih permasalahan yang kita hadapi. Misalkan tadi mengenai waktu, berarti solusinya kita mulai mendisiplinkan waktu.
terus kurang kerjasama, ya kita kuatkan lagi kerjasamanya. Jangan sampai karena ada suatu hal permasalahan langsung bubar. Nah itu jangan sampai. Bagaimana cara, apalagi seorang pemimpin ya, seorang pemimpin harus bisa merangkul para pengurus maupun anggota. Terus mungkin menjadi suatu ini juga ya, hambatan ketika kita banyak proker tapi kita tidak bisa maksimal, nanti menjadi hambatan juga. Nah maka dari itu sebagai solusinya kita boleh mengajukan suatu proker, akan tetapi kita juga harus menimbang apakah proker itu bisa kita lakukan atau enggak. Jadi lebih baik proker sedikit tapi bisa maksimal daripada banyak tapi ambiar gitu. Nah ini Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Nah kedepannya nih Kak, planning kedepannya dalam mengikuti organisasi tersebut tuh buat apa gitu Kak? Oke, planning ya, buat planning ke depan sih lebih pada ingin mencoba untuk memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari, karena tadi ya saya di UKM LDK ini sebagai sekretaris umum ya. Nah di sini saya ingin mencoba untuk bisa mengamalkan ketika sudah terjun di masyarakat, bisa membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam surat menyurat. Adapun proker-proker yang sudah dilaksanakan, entah itu pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang positif lain, nah ini bisa diamalkan ketika kita sudah berada di masyarakat seperti itu. Oke nih Kak, bisa diceritain sedikit nih Kak, pengalaman yang paling berkesan nih selama mengikuti organisasi LDK itu apa aja nih Kak? Mungkin Kakak pernah ikut lomba atau pernah ikut kejuaraan apa aja nih? Boleh diceritain nih ke teman-teman. Ya mungkin yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu ketika kita berproses bareng, itu sih yang paling berkesan. Dan yang terakhir itu ketika kita kemarin terakhir itu mengikuti suatu event ya, event perlombaan di Pekalongan, IAIN Pekalongan. Nah di sana pokoknya banyak banget dramanya, tapi di sana juga kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ketika kita mengikuti perlombaan, kita bisa kenal dengan mahasiswa yang lain. Karena itu kemarin perlombaannya satu perlombaan nasional yang dimana diikuti oleh mahasiswa dan para pelajar se-Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah itu sangat luar biasa menurut saya sendiri. Dan kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Di sana ada juri yang beliau itu seorang pemenang dari kemarin itu salah satu jurinya itu ada yang pernah mengikuti aksi Indosiar. Wah, berarti udah itu luar biasa banget. Dan kemarin juga sempat kenalan sama mahasiswa luar itu, dia juga pernah ikut di aksi Indosiar. Nah di sana kita bisa sharing-sharing. Nah itu pengalaman yang luar biasa. Nah Kak, di organisasi LDK nih Kak, ada proker apa aja yang buat mengembangkan bakat mahasiswa nih? Boleh ceritain kan ke teman-teman? Banyak ya, banyak banget sih Kak. Yang pertama itu mungkin ada pelatihan di public speaking-nya, public speaking. Di sana kita ada pelatihan MC sama Ketoba. Banyak juga ya. Yang dimana kedua pelatihan ini bisa menunjang kita untuk bisa berlatih bagaimana berbicara dengan baik. Nah selain dari itu di UKM LDK ini juga banyak proker-proker yang berbau dengan masyarakat, seperti membersihkan masjid. Biasanya itu keliling ya, dari daerah Salatiga udah beberapa masjid yang kita kunjungi. Terus ada juga LDK berbagi. Nah ini juga melatih sikap kita, karakter kita agar kita memiliki karakter yang dermawan seperti itu. Nah pokoknya di LDK itu banyak sekali proker yang tidak hanya mengembangkan bakat kita sendiri, akan tetapi kita juga berlatih bagaimana caranya kita bisa menebarkan manfaat buat orang lain sekitar. Manfaat banyak ya. Itu banyak sekali ya teman-teman di organisasi LDK ini. Ternyata ada dari masyarakatnya, buat diri kitanya juga ya, buat mahasiswanya juga. Pokoknya keren banget nih. Kayak teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa udah lama semester 3 ya, kayak semester 3 maksimal semester 3 itu boleh ngikuti organisasi ini. Ternyata ini banyak banget pengalamannya, manfaatnya juga buat teman-teman semua. Oke nih Kak, yang terakhir kali nih ya buat teman-teman maba nih, mungkin nasihatnya gitu dari Kakak biar semangat ikut organisasi, jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu aja, cuma pulang kuliah. Mungkin ada kan nasihat dari Kakak sedikit biar tambah semangat lagi gitu Kak kuliahnya, organisasinya. Mungkin ini sedikit suntikan ya buat adik-adik maba, terutama buat para mahasiswa juga. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita mau dianggap menjadi orang baik itu sangat mudah. Karena apa? Karena ketika kita diam saja kita akan disebut orang baik. Nah yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah menjadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Ketika kita berniat untuk menjadi orang yang bermanfaat, maka di sana harus ada perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit.
Nah, jadi buat teman-teman yang khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa lama, kita besok akan terjun di masyarakat, yang dimana masyarakat akan membutuhkan kita, karena kita dianggap oleh masyarakat itu seperti bisa, meskipun pada dasarnya itu kita belum bisa apa-apa, tapi mereka memandang kita itu bisa. Maka dari itu tunjukkan bahwa kita benar-benar belajar ketika jadi mahasiswa. Nah, untuk menjadi orang yang bisa bicara di depan, untuk bisa berbau dengan masyarakat itu, kita tidak bisa merasakannya secara instan, yang dimana kita harus melalui proses, kita harus terus belajar untuk bisa terus berorganisasi dengan baik. Karena dari organisasi inilah saya sendiri bisa bisa merasakan manfaatnya. Makanya buat mahasiswa semangat. Keren banget kan narasumber kita kali ini. Pokoknya teman-teman, buat teman-teman semua, semangat kuliahnya, organisasinya juga. Mungkin itu saja podcast kita kali ini dengan narasumber kita. Jadi Nur Oktaviani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.